Tamon. Tamu iki lho. Arep ngumbahi buluk. Piye kabare? Masya Allah. Aslinya ini lho, apa ya? Memang tulisannya umroh backpacker. Kayak atau cuma itu skenario awal karena dulu cita-citanya adalah teman-teman dari apa Volcano Ngaji. Nah, itu dikumandangkan tuh di Volcano Ngaji cita-cita itu. Nah, kebenaran seiring sejalan setelah setahun program menabung Qadarullah itu yang daftar dari peserta Volcano Ngaji itu mungkin sekitar 7-an. Nah, 7. Nah, mosok mangkat bertujuh ya toh. Ya akhirnya kita pakai plan B, skenario kedua yang akhirnya kita harus melunak. Bahasanya sebenarnya duduk full apa sih? Umroh backpacker, umroh hemat gitu. Ya, akhirnya kita harus toleran. Biar kuota ya kita pakai plan teman pertemanan, kita kasih informasi umroh ini. Saya sih awalnya bicaranya umroh hemat, karena kalau umroh backpacker sesuai skenario harusnya teman-teman dari Volcano Ngaji metal, jadi ya lumayan cerita backpacker yang sebenarnya mungkin gimana. Cuma ini akhirnya kita lunak aja karena ada yang sepuh, ada ibu-ibu, dan ya semua dijalani dengan seperti yang sudah dikabarkan. Itu sebenarnya 30 peserta. Dari 30 peserta alhamdulillah sampai detik-detik terakhir. Karena kalau nggak sampai 30 ya saya sendiri nderek Ustaz. Monggo kan gitu, karena ya saya ini termasuk apa ya, alhamdulillah saya umroh diumrohkan sama teman-teman yang ikut. Kalau enggak ya berarti mungkin ceritanya hanya Ustadz yang, tapi cerita tentang umroh ini sebenarnya banyak. Nanti kalau teman-teman mau ngasih wawancara sama Ustadz ataupun para peserta mungkin seru deh, karena 39 akhirnya 39 itu punya karakter yang macam-macam beda dan punya cerita masing-masing. Kalau saya sendiri ceritanya ya mau nggak mau ya juga iya seru-seru piye gitu. Oke, kalau mau cerita di sisiku ini yang membedakan. Memang enak sebagai jamaah. Dulu mungkin kalau jamaah bisa apa ya, umroh itu bisa fokus mau beribadah, mau jalan sendiri, ngurusi sendiri, ingin tahu apa tuh Raudhah, mau tahu makam Nabi, mau kemana sudut-sudut Madinah ataupun Mekah itu insya Allah dapatnya ya. Karena kan Ustadz itu mendampingi mungkin sekali ya, mengenalkan Masjid Nabawi, mengenalkan Masjidil Haram itu mungkin sekali. Selebihnya itu kan kita melaksanakan 5 waktu. Nah biasanya harusnya makin fokus banyak kreatif. Cuma kali ini saya itu pelajaran yang sangat berharga itu karena apa ya, jadi bukan ngurusi tapi memang itu harus iya 39 orang itu, mulai dari pengadaan paspor, ini ilmu tersendiri. Teman-teman ini kalau mau umroh itu kan daftar ya, ada persyaratan-persyaratan mulai dari pengurusan paspor, KK, fotokopi KTP, fotokopinya, KK, buku nikah, akte, wakeh pokoknya. Dan itu seru. Ada yang telat, ada yang kurang, ada yang mau nggak mau saya belajar waktu
ada yang aktornya itu kurang. Nah, banyak pengalaman-pengalaman dari proses ini. Aku dadi koyo wong kantoran. Terus ngurusi surat-surat dokumentasi, wirawiri imigrasi ke kantor Nur Ramadan, komplit lah. Juga habis itu pemberangkatan. Masya Allah. Ya kalau dibilang dari setar sampai kembali ke garis setar. Jadi dari subuh-subuh Jombor, Jakarta, Suta ke Doha, Doha ke Jeddah, Jeddah ke Madinah. Selama 12 hari PP itu mungkin kalau dari segi ibadahnya saya mungkin tidak bisa full-fullan seperti yang awal. Jadi yang di sini ya seru lah, harus mengikuti ritme cerita dari kisah teman-teman masing-masing. Jadi dengan karakter mereka masing-masing, cuma memang beda. Ilmu sabarnya itu kayaknya tes-tesan nih. Saya harus sabar. Seru. Masya Allah. Masya Allah. Di luar sana itu banyak orang-orang soleh. Saya rasain banyak orang-orang baik di sana. Jadi sepertinya umroh ala backpacker yang sederhana ini terpantau sama teman-teman di luar sana atau mungkin si Fulan terpantau. Jadi saya melihat banyak kemudahan, banyak bonus untuk kegiatan umroh ini. Bagaimana enggak? Kita semua serba iuran, serba tarian. Nilai awal memang 22,7. Oke. Kita itu start dari Suta bandara, jadi ketemunya di sana. Harusnya singkatnya pagi itu alhamdulillah ada yang ngasih sarapan kecil, teh hangat sama cemilan. Wah, lumayan. Dan itu datang dengan sendirinya. Mungkin tahu kita wajah-wajah pagi itu gimana gitu. Habis itu teman-teman yang tahu tentang separ keberangkatan kita itu juga datang di Jombor itu. Itu ada kakak adik itu yang lucu juga itu datang di Jombor melepas kita dan yang ngoni ya. Ya yang ngoni. Lumayan kita dikasih sarapan waktu itu dari apa itu produk Kondiang lah, hurufnya M. Kita dikasih untuk cemilan di dalam bis. Masya Allah. Jadi semua waktu itu berangkat sekitar 17-an orang dari Jogja. Kenapa? Jumlah itu 39 itu nanti ketemunya di bandara karena ada yang dari Lampung, Palu, Jakarta, Bandung itu posisinya sudah di sana. Nah, ini yang dari Jogja ya, cerita serunya dari Jogja. Ya udah di bis, alhamdulillah pagi-pagi wajah jadi ceria, dapat teh hangat, cemilan dan masih bisa ngoni perjalanan untuk buat bekal. Enak toh? Itu awal mula yang bagus. Jadi kita sudah sepakat bis sampai Jakarta pagi, harapannya biar sampai Jakarta itu maghrib lah sore. Nanti kita istirahat karena kan di itinerary-nya itu kita berangkat dari Bandara Suta itu kan jam 7 pagi, 8, jam 7 jam 8 pagi. Makanya kita nggak bisa langsung dari Jogja langsung sana itu nanti takutnya capek. Makanya kalau berangkat pagi nyampe Jakarta masih sore bisa istirahat malam, terus nanti kita jam 3-an itu gas Suta. Nah sebelumnya kita sudah sepakat nih nanti sampai Pul Handoyo di Pulau Gadung. Nah itu kita akan dijemput dari pihak Nur Ramadan. Nanti
kita istirahat di sana. Nah, pas pelaksanaannya spontanitas teman-teman ini mantap. Kita nggak ada skenario. Lihat kalau dijemput lama gini-gini mungkin teman-teman sudah kepengin gerah ya, kepengin mandi gitu. Jadi langsung aja spontan. Yuk nge-grab. Emang iso aplikasinya udah siap? Oke siap. Oke kita bagilah nanti berapa grab per mobil 4 atau 5 orang nanti urunan. Oke terjadilah itu. Saya tuh kadang ya Allah mangkat pertama iuran lagi nekat, tapi semua sudah sepakat berangkat nih dari pool menuju ke kantor Nur Ramadan ini ya kurang lebih seperempat jam sebenarnya. Nah sudah sampai situ sore langsung istirahat, evaluasi. Alhamdulillah Ustadz selalu menyemangati mulai dari jalan dan kita sampai itu dikasih wejangan singkat semangat untuk bahwa kegiatan umroh ini itu dengan item yang serba di bawah papan. Kan ada kalau reguler itu papan atas, mungkin papan menengah ke atas, kita papan bawah. Dari candaannya itu. Jadi besok pagi kita akan nge-grab lagi dari kantor tempat istirahat kita ini menuju Bandara Suta. Sepakat itu pagi-pagi. Alhamdulillah nggak tahu ada informasi, ting, saya baca dapat ada bis kecil yang akan mengantar kita ke Bandara Suta. Alhamdulillah piro regane gratis. Alhamdulillah kalau di bandara itu seru lah ya teman-teman ini. Bahasanya Ustadz ngemperiun. Koper kita tata, jendrek, terus darulah. Ada snack untuk semuanya pagi itu. Ada si Bulan memberikan snack pembuka buat kita. Alhamdulillah dapat snack lagi. Tambah ceria, wajah tambah semangat. Insyaallah berangkatlah itu. Kita semua diantar. Udah waktu itu naik Qatar, tujuannya ke Bandara Doha. Ya lumayan bisa menikmati sisa-sisa Piala Dunia. Kita transit tidak jenuh karena ya itu pas transit itu kita dapat tausiah dari Ustadz Abdullah Swat Al-Bayati tentang safar. Seru juga teman-teman, terjadi dialog interaktif, asik lah ya. Memang kita akan jenuh menunggu itu, jika diem aja itu akan jenuh. Alhamdulillah bisa terjadi kajian, obrolan positif. Singkatnya setelah itu ada woro-woro memanggil rombongan berikutnya. Kita terpanggil itu untuk berangkat ke Jeddah. Tok-toknya gitulah. Jaya sampai Jeddah. Nah ini ceritanya mulai baru. Turun dari pesawat, kan namanya turun itu mungkin karena kita bangkunya ada di tengah, belakang dan sebagainya, ngantri. Singkatnya untuk jalan itu jadi berkloter-kloter. Cuma karena kita tidak ada pemandunya, kan nggak ada yang ngerti Jeddah atau Doha, tapi karena Ustadz ada di belakang mungkin ya. Dan ini kita Jeddah ini posisinya di Bandara Baru Jeddah. Informasinya seperti itu. Nah, yang depan jalan, mentok. Habis itu ketemu kereta cepat. Ya kita diem karena mikir kita naik kereta apa ada jalan lain. Itu kan dari kedatangan menuju pintu gerbangnya itu kayaknya jauh. Wah, haji masuk. Waduh, piye lah. Ya ini salah satu positifnya itu semua kita dipanggil haji. Itu doa. Berarti kita memang calon haji beneran, insya Allah. Nah, di situ kita naik kereta cepat. Wah, masuk blek ngadepnya ke sana, bingung. Ternyata ke sana, kaca tok. Bos, cepet. Ya alhamdulillah akhirnya kita nyampe. Turun dari kereta, kita maksudnya juga menunggu teman.
menunggu temen rombongan kan, kita jadi kloter-kloter turun tuh. Lagi-lagi dimarahin Pol PP mungkin ya, bukan marah tapi nadanya seperti itulah. Aci, walah kon segera ngurusi paspor lah, misalnya gimana. Oke, singkatnya kita ngambil koper. Alhamdulillah koper itu sudah numpuk. Habis mubeng-mubeng kopernya, di sana ditangani oleh Mas Wahyu sama Pak Gito, langsung ditumpuk-tumpuk. Dan maksudnya lagi kepengen menunggu temen-temen, biar arahnya di bandara itu jelas gitu. Enggak, wajib bablas. Wah ya wis, jalan lagi seadanya. Sampai di luar lobi mungkin, orang banyak. Ternyata mereka semua menunggu kedatangan para jamaah yang lain, bukan kita. Kalau kita itu ada yang menunggu itu syukur, tapi ternyata kita juga ditungguin muntoifnya dari Nur Ramadan. Alhamdulillah ada yang kenal kita. Dan yang paling membahagiakan juga di kedatangan kita di Jeddah itu, kita langsung disambut Ustadz Setiawan Tugiono. Karena kebenaran beliau sudah 4 apa 5 bulan ini ya belajar di King Saud ngambil doktor. Seru, walaupun ngobrolnya cuma di depan bis, karena habis itu pertemuan itu sekaligus pamitan, karena beliau ternyata besoknya itu mau mudik ke Jogja. Yalah Yung. Kita sempat berskenario nanti pas di Jeddah atau di mana, pas di Makkah dapat tausiah beliau. Tapi ya qadarullah ceritanya harus seperti itu. Udah, malam hari itu juga kita melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan bis melewati jantung kota Jeddah. Ini kota apa ya? Habis itu perjalanan diliputi dengan kegelapan karena memang malam dan gak ketemu kampung. Mungkin seperti itu pemandangan malam hari melewati gurun kono kae. Kita tuh nyampe di Madinah mendekati subuh mungkin perjalanan ya. Nah, sampai sana kita diturunkan di komplek Madinah. Setelah diturunkan di pinggir jalan, kita harus jalan melewati pembuka itu tanah brogalan, gempuran dari tembok-tembok itu yang dirobohkan. Wah seru, wah ini ceritanya mulai indah. Kita masuk tuh malam-malam itu di gang-gang pertokoan rumah-rumah. Wah iki gayeng iki. Masuk sampai situ ketemulah penginapan kita, penginapan losmen kita. Nah, langsung bagi-bagi kunci, kita langsung ngamar, persiapan semua masing-masing. Ya seru, ada air hangatnya. Malam hari itu datang sampai Madinah, kita disambut al-baik. Masya Allah. Ini tidak ada di itinerary atau di rencana kita. Alhamdulillah ya, ke Madinah itu perlu perjalanan panjang pun juga ada snacknya. Wah, entah siapa itu yang memberikan snack. Itu mereknya yang ada di sana itu apa tuh? 7 Day. 7 apa 5 ya? Itulah. Habis itu kita di dalam sudah dapat al-baik, masing-masing dibuka iwak rok sama kentang kalau nggak salah. Ya, udah nggak ngentek juga ternyata semalam itu. Habis makan kita dapat subuhan perdana di Nabawi. Jalan lagi. Nah, kita jalan sampai Masjid Nabawi, sholat. Wih dingin. Madinah adem. Alhamdulillah. Jaraknya yang perkiraan kita berkilo-kilo, setahu kami itu setengah kilo saja. Hanya dipisahkan. Jadi kalau komplek Masjid Nabawi, luarnya Masjid Nabawi itu kan hotel, perhotelan. Nah, setelah hotel itu ada ring roadnya mungkin yang mengitari. Nah, setelah ring road itulah kampung kita, Kampung Bangla. Asik, nggak panas, ada AC-nya,
dan mandinya pun juga ada air hangatnya. Seru. Kampung Bangla lah seperti itu. Dan makanannya ternyata di sana tuh murah-murah. 10 real, 15 real bisa bareng-bareng. Dan di sana mulailah teman-teman, ya namanya perubahan suhu ya, cuaca mungkin di Madinah dapat dingin, di Mekah panas. Singkatnya teman-teman sudah mulai ada yang uji dengan kesehatan. Seru cerita kesehatan itu. Entah itu apa, varian baru, tapi ya memang mungkin dari kelelahan dan perubahan cuaca teman-teman untuk beradaptasi masing-masing. Jadi ada yang ini seumpamanya suaminya tuh sakit, terus istrinya akhirnya kepikiran mijitin atau mengobati. Hari berikutnya suaminya sehat, gantian istrinya yang sakit. Ini keseruannya di Mekah. Kita sempat menginfokan hotel kita itu sejauh sekitar 5 km atau lebih dari 1 kilo. Kisahnya gitu. Jadi teman-teman harus siap. Selain siap tawaf, fisiknya adalah siap perjalanan jauh. Walaupun di situ akan disediakan shuttle bus, gitu. Ada bis gratis lah dari hotel. Tapi qadarullah, alhamdulillah kita itu dapat hotel itu cuma 1 kilo. Cuma 1 kilo. Tapi alhamdulillah, kita melaksanakan itu pernah jalan juga. Cuma hotelnya itu kalau agak tinggi gitu loh. Jadi kalau berangkat ke Masjidil Haram itu jalannya itu turun, pulangnya agak naik. Tapi itu kita semua bisa menjalani. Ada yang jalan-jalan, ada yang naik bus. Busnya gratis, muter terus, enak. Tidak seperti yang kita bayangkan, tapi tetap mengeluarkan fisik. Jadi itulah mungkin teman-teman. Jadi harus ada yang istirahat, ada yang lanjut, tapi semua berjalan dengan lancar, enjoy, bahagia. Saya lihat seperti itu. Dan memang harus sabar nunggu bis, sabar untuk misi selanjutnya, aktivitas selanjutnya, menunggu teman. Nah itu memang harus sabar. Mungkin saya ngelihatnya tuh teman-teman ada yang berusaha mengikuti randon sesuai jadwal, ada yang mungkin untuk ibadah belum fokus, mungkin dia butuh waktu untuk ibadahnya lebih fokus, jadi perlu waktu. Nah, akhirnya ya terjadi tunggu menunggu. Cuma di sini serunya teman-teman tuh saling memberi, menyabarkan, mengingatkan, sabar. Neng Arab, jadi neng Arab itu nek opo-opo arep emosi itu langsung saling mengingatkan, ya sabar, sabar. Ya karena memang alhamdulillah awal-awal itu kita sempat dengar cerita, dengerin cerita umroh untuk tahun ini sekitar Januari Februari itu meledak-meledaknya dan banyaknya keluhan. Nah, alhamdulillah teman-teman ini sudah kita doktrin dari awal itu namanya umroh murah itu dengan semua keterbatasannya. Jadi harus diterima. Walaupun prakteknya mereka malah bingung mana keterbatasannya, mungkin karena mereka teman-teman ini dapat bonus banyak, baik tempatnya, fasilitas dan sebagainya itu di luar prediksi kita. Ya alhamdulillah semua senang dan dapat bonus Taif. Itu habis Jumatan dan umroh ini kita bahagia sekali. Teman-teman tuh nggak tergoda waktu itu. Gimana kalau ke Taifnya sebelum Jumatan itu ada 4 objek wisata lah, mungkin gitu. Karena di Taif hubungannya dengan selain ziarah ke masjid juga ke tempat-tempat wisata. Pilihannya hanya sebelum Jumatan apa sesudah Jumatan. Mayoritas mengendaki Jumatan di Masjidil Haram. Alhamdulillah dapat 2 Jumatan. Di Madinah dapat Jumatan, di Mekah dapat Jumatan. Teman-teman tidak tergoda dengan indahnya dunia Taif untuk sementara. Alhamdulillah akhirnya di Jumatan dengan kesabaran yang sangat tinggi kita pun setarnya bisa ngambil Jumatan.
tapi habis asar. Indah pokoknya. Perjalanan ke Thaif. Sore itu habis asar kita perjalanan menuju Thaif. Konon katanya di Thaif itu Kaliurangnya Yogyakarta atau mungkin Lembangnya Bandung. Lembangnya, iya. Pokoknya itu tuh daerah dingin di Joro-Yoro. Nanti cuma saya agak bingung karena tidak merasa perjalanan kita itu naik. Apa ya? Naik. Kan kalau naik gunung kayak Kaliurang itu kan jalannya ketahuan tuh, nanjak buret. Nah itu nggak ketahuan. Setahu saya itu landai. Cuma dengan jarak 2,5 jam Mekah yang panas itu sampai sana turun dari bis itu maces. Sore itu karena kita mendekati maghrib. Kita maghriban di masjid mana itu masjid Thaif itu. Nah di sana udah terasa tuh sore itu dinginnya. Wah bener-bener kayak di gunung. Kotanya seru. Menurut saya termasuk indah, rapi di jalanannya, orang-orangnya, ada aktivitas sore rame karena kita kadang jarang menjumpai ya itu di Mekah Madinah. Ya di Thaif itu seru lah, hamparan mulai banyak tanaman-tanaman. Kita sepanjang jalan Thaif itu melihat ada ladang-ladang sawah kebun sayuran itu ada di Arab. Tapi setelah kita keluar dari bis, maces, dingin. Jadi kita langsung menuju villa. Nah, perjalanan ke villa ini, itu kita itu dibelokkan untuk ke rumah makan. Nggak tahu, wah ini ada apa ini? Ya. Singkatnya kita dihamparkan karpet, kita duduk memanjang, tahu-tahu digelarkan plastik panjang dan muncullah piring terbang nampan. Nampan itu katanya itu menu makan dan itu sepakat teman-teman karena dulu waktu di Madinah dan Mekah ternyata ada teman-teman yang merasakan juga beli di warung-warung apa di restoran. Nah ternyata sampai Thaif ini sepakat itu makanan terlezat secara menu yang sama. Udah singkatnya habis tak berbekas ludes. Wah bahagia keluar itu pun gratis. Masya Allah. Nah, selesai makan kenyang dapat penginapan villa, konon katanya seperti itu karena waktu di manasik itu tidak ada dijanjikan ya nanti kita ke Thaif seumpamanya nanti malam ada penginapan yang nginep, kalau enggak ya kita mungkin nginep di bis. Karena siangnya kita akan balik ke Pertiwi itu kan lewat Bandara Thaif. Jadi singkatnya kita bisa istirahat dapat villa di Thaif. Alhamdulillah nginep lagi. Cuma gambar baru turun bis, terpantau ada taman surgawi ya. Itu tamannya villa aja. Oke langsung karena sebenarnya kita janjian dengan Ustadz Iksan Irawan ya. Dia itu temennya Ustadz Abdul Aswad yang kebetulan sedang menempuh S2 di Universitas Thaif. Kita dikasih niatnya itu kultum, kuliah terserah antum katanya. Cuma malam itu terasa beda benar. Menikmati di taman, duduk-duduk, niatnya ngaji. Ya mungkin jadi kultum beneran sekitar 7 menit atau 10 menitan. Tuh ingin nih rek. Waduh. Akhirnya mungkin lihat sikonnya sudah kelelahan di jalan dan dingin. Wah, udah. Ya akhirnya langsung serbu kamar. Siapa yang mau sarapan dengan 15-20 real itu. Singkatnya, wih, tiba mas,
kembali di Thaif. Akhirnya kita harus pagi-pagi bangun pagi-pagi ya di Thaif setelah subuhan yang maces subuhannya. Habis itu kita sarapan pagi. Menu sarapan pagi ala Arab. Nah, ini agak lucu nih. Nggak tahu nasi apa, kayak tempe itu campur-campur, terus pakai roti. Rotinya kayak tampah, sak piring roti alot gitu. Terus ada telurnya, putih tenan telurnya. Apa sih ya? Ya pokoknya gitu. Cara makannya itu ditotol-totol, ditutul-tutul, disuwek roti gandumnya itu, terus ditutul-tutul, mangan. Terus ya pokoknya gitulah. Sarapan juga kita perjalanan menuju Bandara Thaif. Nah, konon ceritanya di Bandara Thaif ini juga adalah bandara militer. Nah, terus waktu mau masuk diberhentikan, sangar pakai AK semua kalau nggak salah itu tentara loh. Terus ternyata kita itu nunggu pengawalan. Jadi kita dari pintu gerbang menuju kantornya gitu ya, pintu apa bandara dikawal. Wih, patwal seru ya. Kita sih sudah merasa jamaah haji yang sebenarnya dikawal atau mungkin tamu negara ya, memang dari negara Indonesia. Nah, istimewa dikawal masuk bandara. Waktu mau masuk bandara itu sudah ada porter, cuma mereka langsung memberi bandrol itu yang katanya Muntaif itu tinggi lah, 250 real atau berapa. Berarti di situ ada sisi positifnya, mereka melihat rombongan kita ini para sultan. Cuma mereka kecele, ternyata keputusan yang diambil rombongan sultan ini bukan perkara bayarnya. Teman-teman pun dengan sikap langsung bawa kopernya masing-masing, bawa air zam-zamnya masing-masing, mau dan bersedia. Ibu-ibu, bapak-bapak itu semua langsung angkuti sendiri-sendiri, masuk troli sendiri-sendiri, masuk antrian, selesai. Mereka nggak dapat duit sepeser pun. Mesake ya belum rezekinya para porter lah. Bandara Thaif boleh dicoba. Sepertinya penilaian kami adalah paling ramah selama kita turun di Jeddah atau di Qatar. Ini paling ramah. Senyum-senyum, ngabseni, ngelucu. Nah, dan ternyata kita itu adalah rombongan umroh yang pertama di situ karena kita berangkat pagi mungkin. Ya paling rame, ya selebihnya adalah penumpang-penumpang domestik. Jadi pesawatnya kita kecil, Qatar kecil. Di sini ya, pokoknya bangku 3-3 lah. Naik tuh tepat on time. Dead. Turun ke Doha, kita transit lagi di sana untuk ganti ke pesawat yang 353 atau 343 ya. Pokoknya gede. Perjalanan menuju Jakarta. Bumi Pertiwi. Sampai Bandara Suta, kita juga sempat berencana waktu itu. Tapi informasi itu kita dapatkan di waktu di Thaif lah. Alhamdulillahnya itu ada teman, ada muslimin yang bersedekah bis yang siap nganter kita jemput dari Bandara Suta menuju Ngayog Jakarta Hadiningrat. Masya Allah, nikmat mana lagi nih. Alhamdulillah ada si Fulan memberikan bis, dan bisnya itu bis Jogja loh. Jogja blong-blongan ke Jakarta, ke Suta untuk jemput kita dan kembali lagi ke Yogyakarta. Keluar dari bandara itu mau naik bis sudah disambut hujan Indonesia. Saya pikir-pikir dari Jakarta mau umroh dikasih hujan subuh-subuh, ini pagi juga dapat hujan. Yang ada hanya doa dan doa, mudah-mudahan dan mudah. Akhirnya singkatnya jam 9 malam tiba di garis start tadi kampung jalanan. Datang pun disambut hujan. Ya, di sini
saya melihat itu tadi banyak pertolongan. Ternyata yang digambarkan dengan keterbatasan macam-macam itu kita dijawab dengan bonus yang tidak usah khawatir, ini semua didapatkan. Teman-teman pun pulang sehat walafiat. Dan lucu, WA terakhir itu kapan lagi kabari ya. Kemarin yang belum bisa berangkat ada kesempatan dengan durasi waktu, berarti tabungannya kesempatan untuk nambah. Semoga di tahun kedua tabungannya banyak, kita bisa berangkat umroh lagi atau berangkat umroh. Begitu teman-teman. Tetap berpikiran positif, banyak berdoa, dan dapat kemudahan-kemudahan hingga kembali ke garis finish. Mekaten ceritanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, santri jalanan Indonesia, penuntut ilmu di kampus jalanan, santri suruh di komunitas Ngang Sukawruh, dan juga santri Volcano Ngaji dimanapun antum semua berada. Saat ini kita sedang berada di Jabal Khondamah, Gunung Khondamah. Setelah kemarin kita mengunjungi Gunung Uhud, sebelumnya kita mengunjungi Jabal Ahad di Mbayat, Klaten, lalu mengunjungi Jabal Uhud di Madinah, dan di Mekah kita mengunjungi Jabal Khondamah atau Gunung Khondamah di dekat Tower Zamzam ya, di dekat Masjidil Haram. Dari tempat ini kita sama-sama mendoakan antum semua panjenengan sedoyo ya, semoga dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, kemampuan, kesehatan, waktu luang kepada panjenengan sedoyo untuk bisa berkunjung ke tanah suci Mekah, tanah suci Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah, tawaf, sa'i, dan memperbanyak sholat di dua masjid yang mulia. Jazakumullahu khairan.